Ya sahabat IMP, di sini saya masih membahas tentang seputar yang ada di dalam kitab Jawahir Syekh Ibnu Awaluddin. Di sini saya akan membahas tentang percakapan iblis dan Nabi Yahya alaihissalam. Di sini banyak sekali hal yang memang perlu kita ketahui, bahwa di antara Nabiullah yang lainnya, yang paling enak diajak bicara oleh iblis itu adalah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya merupakan nabi yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi nabi yang sangat adil, bijaksana, soleh, dan sabar. Bahkan Nabi Yahya alaihissalam rela tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya, karena patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan patuh juga dalam mendalami agama. Kenapa alasan Nabi Yahya alaihissalam tidak menikah? Selain dari yang tadi saya sebutkan, Nabi Yahya ternyata menghilangkan hawa nafsu birahinya karena takut akan digoda oleh iblis, karena janji iblis kepada Allah akan menggoda semua anak cucu Adam. Nah, di sini Nabi Yahya alaihissalam sempat didatangi oleh iblis pada saat Nabi Yahya ujlah. Iblis datang kepada Nabi Yahya dengan unjuk salam, Assalamualaikum, dan akhirnya Nabi Yahya menjawab Waalaikumsalam. Ada apa Abu Murrah datang kepada saya? Kenapa Nabi Yahya memanggil iblis Abu Murrah? Nah, Abu Murrah itu adalah arti dari makhluk yang dilaknat. Saya mendatangi Nabiullah untuk berdialog. Apa yang ingin Anda dialogkan dengan saya? Kata Nabi Yahya. Kenapa Nabiullah tidak pernah menikah? Itu pertanyaan dari iblis. Saya tidak pernah mau menikah karena saya tidak mau diganggu olehmu, Abu Murrah. Ternyata Abu Murrah bilang, apa yang diinginkan oleh Nabiullah terhadap saya? Saya hanya ingin meminta satu permintaan. Wujudkan wujud aslimu di hadapan saya, kata Nabi Yahya. Padahal sebelum-sebelumnya banyak nabi-nabi yang meminta wujud aslinya iblis, tapi iblis tidak pernah mau dan tidak pernah mau menurutinya. Tetapi kepada Nabi Yahya alaihissalam, iblis nurut. Bahkan iblis pun juga meminta 1 hari untuk bisa berpikir. Nabiullah, saya meminta waktu 1 hari untuk bisa mewujudkan permintaan. Silahkan. Dalam 1 hari, saat iblis berpikir, di situ Nabi Yahya alaihissalam bermunajat kepada Allah supaya Allah memberikan izin agar iblis bisa mewujudkan bentuk aslinya. Tidak lama kemudian, selesai ibadah subuh, iblis mendatangi lagi Nabi Yahya. Nabiullah, saya siap mengabulkan permintaanmu dan saya akan memperlihatkan wujud asli saya seperti apa, kata iblis. Langsung ditanya, apa alasan Abu Murrah mau menuruti permintaanku? Karena engkau nabi yang memang tidak punya birahi. Jadi di sini saya akan memperlihatkan wujud aslinya. Tidak lama kemudian, iblis itu memperlihatkan wujud aslinya dan Nabi Yahya alaihissalam kaget. Sampai Nabi Yahya membacakan istighfar 1000 kali. Karena dengan melihat wujud asli iblis itu sungguh sangat menakutkan. Dan akhirnya Nabi Yahya bertanya, kenapa Abu Murrah wujudmu bisa sampai seperti ini? Ini karena kutukan dari Allah, dan ini karena nenek moyangmu. Karena saya tidak patuh dan tidak mau bersujud kepada nenek moyangmu, yaitu Adam alaihissalam. Nah, terus saya mau bertanya, kata Nabiullah, sebenarnya kamu siapa sebelumnya, sebelum jadi iblis? Saya adalah malaikat yang paling mulia. Tidak ada lagi malaikat yang lebih dari saya
karena saya selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya selalu taat kepada aturan dan perintah dari Allah, dan namaku adalah Azazil, kata iblis. Masya Allah, kata Nabi Yahya alaihissalam, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada nenek moyangku? Karena tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Nah, sekarang kamu bisa mengorbankan sampai wujud aslimu seperti ini. Kalau tidak ada saya, siapa yang akan menggoda anak cucu Adam? Tetapi saya pun juga tidak pernah menggoda semua anak cucu Adam, karena hanya ada 2 orang mukmin di muka bumi ini, kata iblis. Kepada orang mukmin yang awam tetapi rajin bersedekah, saya tidak pernah menggodanya, karena saya takut di saat saya menggodanya, Allah menerima amal dari sedekah orang mukmin tersebut. Nanti saya bisa langsung mendapatkan api neraka dari Allah. Lalu, golongan seperti apa yang selalu kamu goda, kata Nabi Yahya? Golongan orang mukmin yang batil dan kikir. Sesungguhnya Nabiullah, saya tidak pernah menggoda siapapun selain dari orang mukmin yang batil, kikir, dan bermaksiat. Ternyata di sini bisa disimpulkan bahwa iblis itu tidak menggoda kepada semua makhluk, tetapi hanya sebagian makhluk saja yang tadi saya sebutkan. Nah, akhirnya Nabiullah Yahya alaihissalam bertanya, wahai Abu Murrah, apa sebenarnya yang tergantung di dalam lehermu, di dalam pinggang, di dalam kepalamu? Kok banyak sekali gantungan-gantungan yang sangat mengerikan dan menjijikan? Ini adalah syahwat dari anak Adam dan cucu Adam yang memang suka bermaksiat. Saya bisa bertemu dengan siapapun yang dikehendaki oleh saya, kata iblis. Tetapi saya tidak pernah menyuruh orang untuk bermaksiat. Tapi saya ambil dosa-dosa mereka dan dikalungkan di leher saya, pinggang saya, dan kepala saya. Lah, terus kenapa kamu tidak mau menggoda kepada orang yang mukmin yang memang tidak pernah bermaksiat? Saya sangat takut dan saya sangat segan. Dan seandainya orang tersebut melakukan maksiat pun juga itu bukan karena kamu, kata iblis bahasanya, tapi itu karena keimanan yang roboh. Ternyata setelah percakapan Nabi Yahya alaihissalam dengan iblis, di situ Nabi Yahya berpikir, ternyata iblis tidak seburuk yang dipikirkan oleh manusia. Karena iblis menggoda anak cucu Adam, ada alasannya. Sampai iblis itu memberitahu bahwa ada tulisan iblis yang tersembunyi yang ada di dasar Laut Merah. Sampai iblis ambil tulisan tersebut dan dibacakan kepada Nabiullah Yahya alaihissalam. Ini isi perjanjian saya dengan Allah, kata iblis. 4000 tahun yang lalu iblis menulis dengan tulisan tangannya. Itu adalah isi perjanjian yang memang iblis berkata kepada Allah, wahai Allah yang Maha Agung, saya Azazil, saya berjanji kepada Allah untuk selalu nurut tunduk kepada Allah, tetapi tidak tunduk kepada selain Allah. Dan saya akan menggoda anak cucu Adam yang tidak mempunyai iman. Dia mukmin karena beragama Islam, tetapi dia tidak beragama menurutku karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pun juga memuji dengan ketauhidannya Azazil. Bahkan di situ dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis oleh Azazil di dalam buku tersebut. Saya memuji kemakrifatan Azazil, tetapi di saat Azazil harus tunduk kepada makhluk yang paling mulia, Azazil tidak mau. Dan di situ Azazil sama dengan tidak menuruti perintah dari Allah.
Dan di dalam isi perjanjian iblis dengan Allah, di situ iblis pun juga menuliskan, hamba adalah malaikat yang paling mulia daripada malaikat-malaikat lainnya. Tetapi setelah hamba tidak tunduk kepada Adam alaihissalam, di situ akhirnya hamba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun hamba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba tetap sangat mengagumi Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah segalanya bagi hamba. Itu tulisan iblis. Dan di situ ada juga dialog Allah yang memang ditulis oleh iblis. Lalu saat nanti siapa yang akan menggoda manusia kalau memang kamu tidak mau menggoda seluruh anak cucu Adam? Iblis akhirnya menulis lagi di situ, hamba tidak akan pernah menggoda seluruh anak cucu Adam, walaupun hamba adalah musuh Adam alaihissalam, tetapi hamba tidak pernah membencinya. Bahkan hamba akan menggoda kepada orang-orang yang tidak beriman, dan hamba pun juga akan menggoda kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, maksiat itu yang dipertanyakan oleh Nabi Yahya alaihissalam. Maksiat itu sebenarnya atas kehendak keinginan manusianya sendiri atau karena godaan darimu Abu Murrah? Akhirnya iblis menjawab, saya tidak pernah menggoda manusia yang sedang salat. Saya tidak pernah menggoda kepada manusia yang sedang tidur dan sebelum tidur membaca doa. Dan saya pun tidak pernah menggoda kepada orang-orang yang sering berzikrullah. Saya hanya menggoda kepada orang-orang yang kosong. Tetapi saya tidak pernah menyuruh mereka untuk bermaksiat. Jadi kemaksiatan dan tidak berimannya manusia itu adalah keinginannya sendiri yang memang tidak percaya dan tidak yakin atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di situ akhirnya Nabi Yahya alaihissalam memeluk iblis di dalam kisah tersebut. Iblis pun meneteskan air mata dan langsung berbicara, Nabiullah Yahya alaihissalam yang dimuliakan Allah, saya sendiri sebagai ajajil sangat tunduk dan patuh terhadap Nabiullah Yahya alaihissalam. Apapun yang diinginkan oleh Nabiullah Yahya alaihissalam, hamba akan menurutinya. Berarti sangat luar biasa ya. Iblis yang sangat dibenci oleh seluruh makhluk ternyata tidak seburuk apa yang kita pikirkan. Di antara nabi-nabi yang lain, hanya Nabi Yahya alaihissalam yang bisa enak diajak bicara oleh iblis, bahkan yang bisa berdialog begitu lamanya sampai 3 hari 3 malam bersama iblis. Ketika Nabi Yahya alaihissalam bertanya, dulu ketika kamu menjadi malaikat yang paling patuh, gelar apa yang Allah berikan kepada kamu? Iblis menjawab, Al-Harij. Al-Harij itu adalah malaikat yang ditempatkan di surga, bahkan menjadi kepala malaikat dari seluruh malaikat. Masya Allah.